Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya lafawitin azani Allah yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Beliau mengatakan masih dalam bab wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Al-mabhas ats-tsani, wanita yang kedua, al-mu'taddah, wanita yang sedang menjalani masa iddah. Iddata wafatin au talaqin, iddah wafat atau iddah talaq. Tahrumu al-mar'atul mu'taddatu iddata wafatin au talaqin hatta tanqadiya iddatuha. Haram menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik iddah karena wafat maupun iddah karena talak, sampai habis masa iddahnya. Al-adillatu, dalilnya, awalan minal kitab, yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Wanita laki-laki yang meninggal dunia dan mereka meninggalkan istri, maka hendaknya mereka menjalani masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, apabila mereka sudah sampai waktunya, sudah sampai habis masa iddahnya, fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang mereka lakukan pada diri mereka dengan cara yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, jangan kalian pastikan untuk melakukan akad nikah sampai ketentuan itu nyampe waktunya, maksudnya masa iddahnya telah habis. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yablughal kitabu ajalah, ay hatta tanqadiyal iddah, sampai iddahnya habis. Fa ma'nal ayah, maka makna dari ayat, wala ta'qidu al-'aqda bin nikahi, janganlah kalian melangsungkan akad nikah hatta tanqadiyal iddah, sampai habis masa iddah. Fanahallahu ta'ala an 'aqdin nikah qabla tamamil iddah, maka Allah melarang akad nikah sebelum selesainya masa iddah. Allah. Dan yang kedua, minal ijma', dari ijma', naqala al-ijma' alladzi Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah. Al-Imam telah menukil adanya ijma' tentang masalah ini, yang dari Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyah. Intinya, ikhwan, bahwa di antara wanita yang haram dinikahi adalah wanita yang sedang dalam masa iddah. Kenapa? Karena pernikahan itu dimulai dari akad, diakhiri dengan habisnya masa iddah. Yani pernikahan itu, wanita yang menjadi istri orang lain itu kan nggak boleh dinikahi. Lah, pernikahan itu dimulai dari angkah tuka qabil tu sampai apa? Habisnya masa iddah. Maka tatkala wanita itu masih dalam masa iddah, dia itu statusnya masih ada hubungan dengan suami yang sebelumnya. Masih ada hubungan, dia sudah cerai, tapi statusnya masih ada hubungan dengan suami yang sebelumnya. Itu wanita yang menjadi suami atau istri dari orang lain. Makanya wanita yang masih dalam masa iddah itu, dia itu belum lepas dari suami yang sebelumnya, dan belum boleh untuk menikah dengan laki-laki yang lainnya. Mau itu iddah wafat 4 bulan 10 hari,
maupun iddah perceraian salah satu quru 3 kali quru atau yani sampai habisnya atau sampai lahirnya anak apabila keduanya dalam kondisi melahirkan, dalam kondisi hamil. Wallahu a'lam. Nah, dan ini masalah yang disepakati oleh para ulama. Al-mabhath ats-tsalis, masalah yang ketiga di antara wanita yang haram dinikahi sementara adalah az-zawaju bi aktsara min arba'i niswatin. Nikah dengan wanita lebih dari 4, poligami lebih dari 4. Yang 1, 2, 3, 4 sah dan tidak boleh nambah lagi poligami yang kelima. Yahrumu 'ala rajuli zawaju bi ukhra in kana mutazawwijan bi arba'i nisa. Haram bagi seseorang nikah dengan wanita lain apabila dia sudah punya istri 4. Illa an yutalliqa ihdahunna wa tanqadiya iddatuha. Kecuali dia ceraikan salah satu lalu habis masa iddahnya. Kan ya, jadi kalau seorang laki-laki dia itu mempunyai 4 istri. Lalu dia itu menceraikan salah satu istrinya karena ada masalah gitu, kemudian dia itu menceraikan salah satu istrinya, maka tidak secara otomatis boleh langsung nikah karena istrinya masih dalam masa iddah. Sedangkan apabila istri itu masih dalam masa iddah, maka sang suami masih terikat dengan istrinya. Jadi sebagaimana istri masih dalam masa iddah itu dia masih terikat dengan suaminya sehingga dia tidak boleh dilamar dan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun. Maka sang suami tatkala istri masih dalam masa iddah, dia pun masih terikat dengan istrinya. Kalau dia itu istrinya 1 atau 2 atau 3 itu nggak ada masalah karena Allah memberi hak laki-laki untuk nikah 4 bareng. Tapi kalau istrinya sudah 4 kemudian cerai 1, maka tidak serta-merta dia boleh nikah karena sebelum istrinya itu keluar dari masa iddahnya maka istrinya masih 4. Jadi sebelum sang istri itu keluar dari masa iddahnya maka istrinya itu masih 4 meskipun sudah berstatus diceraikan, karena cerai itu adalah pemutusan akad tapi hubungannya masih yani berlangsung sampai selesainya masa iddah. Jadi masih selesai masa iddah. Oleh karena itu jadi maklum dalam dunia fikih bahwa apabila seorang suami istri cerai gitu ya, cerai. Dan istrinya itu masih dalam masa iddah. Apabila sang suami meninggal dunia di waktu itu, istri sang wanita masih mewarisi. Apabila wanita meninggal dunia di waktu itu, sang laki-laki masih mewarisi. Kenapa? Karena keduanya belum putus. Jadi keduanya belum putus, keduanya masih menjadi suami istri karena belum habis masa iddahnya. Wallahu a'lam. Nah, aladillah dalil yang melandasi hal ini. Awalan yang pertama minal kitab dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikailah wanita-wanita yang taba lakum yang kamu senangi. Yani mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Taniyan minal ijma', dari ijma'. Naqal ijma' ala dzalika, menukil adanya ijma' dalam masalah ini Al-Imam Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Imam Qurtubi, Imam Zarkashi. Yani para ulama-ulama ini menukil adanya kesepakatan para ulama bahwa wanita itu, laki-laki itu tidak boleh nikah lebih dari 4 istri. Lebih dari 4 istri tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Apabila ada orang itu mengatakan, loh Ustaz, Rasulullah SAW itu poligami 9. Itu hukum khusus beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hukum khusus untuk beliau. Kenapa? Karena pertama ayatnya masna wa thulatha wa ruba'. Yang kedua, ada beberapa riwayat yang secara sanad dipermasalahkan oleh para ulama, oleh sebagian para ulama, tapi para ulama sepakat atas hukumnya. Yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi satu hadis ada seorang sahabat yang masuk Islam kemudian dia memiliki 10 istri. Pada waktu kafir dia itu memiliki 10 istri. Pada waktu dia masuk Islam maka dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam amsik minhunna arba'an wa farik sairahunna. Jadi pertahankan 4, tahanlah 4 dalam arti 4 saja. Yang lain ceraikan. Hadis ini tidak disebutkan oleh beliau. Jadi hadis ini tidak disebutkan oleh beliau. Zahir ana wallahu alam. Beliau termasuk orang yang penulis kitab ini maksudnya. Jadi termasuk yang melemahkan hadis tersebut. Jadi karena memang para ulama kita berselisih tentang status hadis itu. Sebagian ulama mengatakan hadis itu statusnya hasan sehingga bisa digunakan untuk dalil. Sebagian ulama mengatakan hadis itu statusnya adalah dhaif sehingga tidak bisa dipakai untuk dalil. Anggaplah hadis dhaif, maka cukup bagi kita Al-Qur'an dan ijma'. Cukup bagi kita Al-Qur'an dan ijma' bahwasanya para ulama sepakat tidak boleh laki-laki itu nikah lebih dari 4. Jadi yang dilakukan oleh beliau SAW itu khususiyah, kekhususan beliau. Dan Rasulullah SAW itu memang ada hukum al-khususiyah, kekhususan. Contoh dalam masalah nikah itu nikahul hibah, nikah tanpa mahar. Jadi nikah tanpa mahar itu boleh bagi beliau SAW, tapi nggak boleh bagi siapapun dari umat ini. Allah Subhanahu Wa Taala membahasakan dalam firman-Nya khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi itu khusus bagi kamu, bukan untuk semua orang-orang yang mukmin. Allah. Nah, taib. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, ayatnya itu kan fankihu ma tawabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Di sini pakai wow. Jadi 2 dan 3 dan 4 songo. Jadi loro dan 3 5 dan 4. Jadi songo. Nek wongi bisa diajak diskusi, monggo diskusi. Nek wongi gak iso diajak diskusi, aku nyani ngomongi sampean belajar nahwu sih. Sampean belajar nahwu lagi. Jadi kalau ngeyel 2 wa itu artinya dan ya kawan. Wa 3 dan 4. Loro, telu, papat sama dengan songo, gitu ya. Sama dengan yani 9. Secara kaidah bahasa Arab tidak memungkinkan dibawa ke sana. Cara kaidah bahasa Arab tidak memungkinkan untuk dibawa ke sana. Apalagi para ulama kita sepakat bahwa laki-laki tidak boleh nikah lebih dari 4 dan itu disepakati oleh para ulama. Allah. Nah. Taib. Al-mutallaqah thalathan. Al-mabhat ar-rabi, wanita yang keempat yang tidak boleh dinikahi sementara adalah al-mutallaqah thalathan, wanita yang telah diceraikan sebanyak 3 kali. Jadi cerai pertama rujuk, cerai kedua rujuk, terus cerai yang ketiga. Jadi wanita ini sudah diceraikan sebanyak 3 kali. Tahrumul mar'atul mutallaqatu thalathan. Wanita yang telah diceraikan sebanyak 3 kali itu haram dinikahi oleh ala mutalliqiha, oleh suami yang telah menceraikan dia, hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai sang wanita itu nikah dengan laki-laki lain, wa yata'aha, dan mengumpulinya, thumma yufariquha hadzal akhar, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain, oleh laki-laki lain, wa tanqadiya iddatuha, dan telah habis masa iddahnya. Beliau tidak menyebutkan dalil karena masalah ini akan diperinci dalam kitabut thalaq. Kata beliau dalam catatan kaki, sata'ti bitafsili fi kitabut thalaq, akan datang perinciannya dalam kitab at-thalaq. Jadi intinya, apabila seorang laki-laki ini itu nikah gitu ya, kemudian dia menceraikan istrinya, cerai 1 atau cerai 2, dan istrinya itu masih dalam masa iddah, maka boleh bagi sang suami untuk rujuk tanpa akad baru. Boleh bagi sang suami untuk rujuk kepada istrinya tersebut yang telah diceraikan tapi masih dalam masa iddah tanpa akad yang baru. Rujuknya bagaimana? Perinciannya akan kita bahas dalam kitab rujuk. Tapi secara global semua yang menunjukkan rujuk, semua kata-kata yang menunjukkan mana rujuk. Jadi bisa dengan mengatakan saya rujuk lagi karo sampean, atau ayo kita baikan lagi, atau lafaz-lafaz yang mengisyaratkan
Yang dibawa sang suami rujuk kepada istrinya. Itu dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata para ulama sepakat. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah gak ngomong tapi perbuatannya menunjukkan bahwasanya sang suami kepingin untuk rujuk. Gak ngomong gak apa, ya gak bisa tapi ya. Ya gak ngomong ya gak apa. Tapi dia melakukan sesuatu kepada istri yang telah dia ceraikan, dan istri itu masih dalam masa iddah, melakukan sesuatu itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Perbuatan itu dalam mazhab jumhur para ulama dianggap sebagai rujuk, meskipun gak ngomong kalau dia rujuk, gak ngomong kalau dia rujuk. Kan beda toh. Laki-laki dengan adik perempuannya, dengan laki-laki dengan istrinya itu kan pelakuannya beda, akrab-akrabe. Yani seorang laki-laki dengan adiknya masih ada batasannya. Lah, kalau yani sudah melakukan satu perbuatan yang itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki kepada adiknya, dan itu hanya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, maka berarti itu dianggap sebagai hukum rujuk. Rujuk begitu saja, dan ini tidak ada hak bagi sang istri untuk menolak. Tidak ada hak bagi sang istri untuk menolak rujuk. Kenapa tidak ada hak? Ya karena dia masih istri. Karena dia masih istri. Adapun yang kedua, kalau cerai satu, cerai dua, lalu sang istri sudah keluar dari masa iddah. Sang istri sudah keluar dari masa iddah. Cerai satu, iddahnya itu misalkan 3 bulan, gitu ya. Jadi 3 kali masa haid sekitar 3 bulan toh. Jadi kemudian sudah keluar dari masa iddah, dapat setahun gitu. Sang suami kepingin rujuk. Kalau kepingin rujuk saja itu nggak bisa, sudah tidak ada untuk rujuk. Yang ada adalah ngelamar istrinya. Ngomong kembali ke istrinya, kepingin bagusan, kepingin balik, kepingin membangun kembali rumah tangga yang sempat hancur dan macam-macam. Jadi jika sang istri ridho mau ya nggak apa-apa. Jika menolak, ya itu haknya sang istri. Karena sekarang statusnya bukan rujuk. Sekarang statusnya adalah sang suami, sang mantan suami melamar mantan istrinya. Jenenge ngelamar, diterima. Alhamdulillah, gak diterima. Alhamdulillah, jenenge ngelamar. Jadi sang istri, mantan istri itu berhak untuk, jadi apa ya? Berhak untuk menerima, sebagaimana sang istri itu juga berhak untuk menolak. Lah, apabila sang istri setuju, kepingin untuk kembali membangun rumah tangga, eling api embien, eling anake dan macam-macam, maka dilangsungkan akad baru, nikah baru. Dilangsungkan akad baru, nikah baru dengan semua rukun dan syarat yang kayak nikah awal pertama kali. Ya ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ini, sebagaimana layaknya sebuah ini pernikahan. Wallahu a'lam. Itu yang kedua, apabila istri masih cerai satu, cerai dua, tapi sudah keluar dari masa iddah. Lah, pembahasan yang ada di hadapan kita adalah istri itu sudah cerai 3, cerai 1 rujuk, cerai 2 rujuk, kemudian cerai 3. Apabila sudah sampai di cerai yang ketiga, maka berlakulah hukum yang sangat ketat. Seorang laki-laki tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk. Rujuk dalam arti rujuk biasa, meskipun masih dalam masa iddah, dan tidak boleh nikah kembali dengan istrinya. Tidak boleh nikah setelah keluar dari masa iddah itu dilamar. Meskipun istrinya setuju, meskipun sang suami mau, istrinya juga mau, maka keduanya tidak boleh untuk nikah ulang, nikah lagi, kecuali dengan satu syarat yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain. Dinikahi oleh laki-laki lain. Anggaplah suami yang pertama itu namanya A, laki-laki yang kedua itu namanya B. Jadi sampai ada yang nikahi. Anggaplah yang nikahi itu B. B itu menikahi sang istri tadi, sang wanita tadi, murni karena kepingin hidup rumah tangga dengan sang wanita tersebut. Hidup rumah tangga. Kalau kemudian ternyata B sama sang wanita itu cocok gitu ya, terus gak pekat-pekatan, si A balik ora iso, bisa dibujoni
bojone wong. Dari bojone wong saleh dhewe. Tapi kemudian ternyata kok dengan yang B itu pun ora cocok. Ini tipikal wanita tukang pegatan. Ini tukang pegatan. Jadi karo A setahun rong tahun pegatan. Ini kemana karo B setahun rong tahun pegatan. Ini kangen karo C setahun rong tahun pegatan. Itu masalah itu. Ini itu masalah. Kalau di zaman Rasulullah, zaman para sahabat dulu ada seorang wanita itu yang terkenal nikah dengan dia siap-siap mati. Ini pokoknya wani nikahi dia itu mati sampean, mati syahid maksudnya itu. Sampai para sahabat rebutan nikah dengan dia karena pengen mati syahid. Karena pengen mati syahid. Sampai kondang nikah gitu, beberapa waktu kemudian suaminya mati syahid. Nikah lagi, mati syahid lagi. Sampai 4 kali gitu kalau nggak salah anak. Atikah itu sampai jadi 4 kali itu mati syahid terus gitu. Sampai terkenal kondang kepengin mati syahid nikah usai. Nikah ono atikah nggak mati. Mati syahid kan zaman itu mati syahid itu cita-cita. Jadi meninggal dunia dalam kondisi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah cita-cita setiap insan yang beriman. Zaman itu ya, zaman saya ya embu. Ala kulit. Jadi begitu. Lah, tatkala kemudian si B itu nikah dengan wanita tersebut, benar-benar pengen nikah. Kemudian ternyata kok dapat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Ya, B itu nggak kuat meneruskan hidup rumah tangga dengan wanita tadi. Kemudian diceraikan. Anggaplah cerai 1. Anggaplah cerai 1, tapi kemudian wis gak kepengin balik. Blas. Sampai istrinya B itu yang juga mantan istrinya A itu keluar dari masa iddah. Jadi keluar dari masa iddahnya B. Dalam kondisi itu, maka A boleh untuk ngelamar. Tahu ya? A boleh untuk ngelamar. Jadi diceraikan oleh si B, kemudian sudah habis masa iddahnya dari si B, maka si A boleh untuk ngelamar. Ngelamar statusnya. Nek diterima ya alhamdulillah, gak diterima ya alhamdulillah. Lah, nek diterima, maka ini berlakulah hukum nikah baru. Akad baru, pakai wali, ada saksi, mahar baru dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah kalau sudah cerai 3. Nanti ini pada babnya insyaallah akan kita bahas tentang masalah tahlil. Tahlil itu kalau si B itu nikahi wanita tadi tujuannya hanya ingin agar si A bisa kembali. Itu masalah besar, insyaallah kita bahas pada waktunya. Tapi intinya sekarang jadi B itu nikah benar-benar ingin bangun rumah tangga dengan wanita tersebut. Wallah. Nah, para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mabhath al-khamis, pembahasan yang ke-5. Di antara wanita yang tidak boleh untuk dinikahi sementara adalah al-jam'u bainal ukhtain. Al-jam'u bainal ukhtain. Poligami dengan 2 wanita bersaudara, kakak adik dinikahi langsung. Ini dipoligami maksudnya. Wa bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Menikahi langsung poligami antara wanita dengan bibinya, baik bibi dari jalur bapak maupun bibi dari jalur ibu. Yahrumul jam'u bainal ukhtaini wa bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Kaidah dalam masalah ini ya, Ikhwan. Kaidah dalam masalah fikih poligami. Kalau ada orang pengen poligami, maka fikihnya adalah istrinya itu anggap salah satunya laki-laki. Anggap salah satunya itu laki-laki. Boleh nikah apa tidak? Apabila boleh, berarti boleh poligami. Apabila tidak boleh, berarti nggak boleh dipoligami. Jadi dia itu sudah punya istri namanya A. Ada seorang laki-laki sudah punya istri namanya A. Kemudian dia itu ingin nikahi lagi wanita poligami ya, kawan. Dengan wanita namanya B. Dia itu sudah nikah dengan wanita namanya A. Dan dia pengen lagi nikah dengan wanita yang namanya B. Boleh apa enggak ya poligami mengumpulkan A dan B sama-sama menjadi
istri dari laki-laki tersebut. Kaidahnya, anggaplah istrinya yang pertama itu laki-laki. Apa boleh nikah dengan B? Kalau nggak boleh, berarti nggak boleh dipoligami. Kalau boleh, berarti boleh dipoligami. Jadi contoh, B itu adik istrinya. Kalau anggaplah istrinya itu laki-laki, kan nggak boleh nikah karo adik. Tatkala nggak boleh nikah sama adik, berarti poligami antara mbak karo adik nggak boleh. Taib, poligami dengan sepupu. Nikah karo A, bareng ngono nikah karo B. B itu sepupuan sama A. Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Ini kenapa boleh? Karena anggaplah istrinya yang pertama, yaitu si A itu laki-laki, maka A boleh nikah karo B, kan sepupuan. Tatkala jadi nikah dengan sepupu boleh, maka mempoligami wanita dan sepupunya juga boleh. Taib. Poligami antara wanita dan ibu tirinya. Iki rata bener ki wong lanang iki. Nikah karo A, bareng ngono oleh setahun nikah karo ibu tirine A. Iki ora bener blas iki. Sanggaplah jenenge wong aneh-aneh wae wong. Boleh atau tidak? Kaidahnya, anggap istri Anda itu laki-laki. Boleh enggak dia itu nikah dengan ibu tirinya? Boleh enggak nikah dengan ibu tirinya? Ibu tiri? Boleh enggak nikah dengan ibu tiri? Hah? Ibu tiri itu apa? Suaminya bapak. Kok suaminya bapak? Istrinya bapak. Yang bukan ibu Anda. Apa boleh seorang itu nikah dengan istrinya bapak? Enggak boleh. Enggak boleh. Tatkala enggak boleh berarti mempoligami seorang wanita dengan ibu tirinya enggak boleh. Jangan enggak boleh. Jadi itu kaidahnya ya, Wan. Itu kaidah dalam masalah ini. Hanya para ulama dalam kitab-kitab fikih selalu membahasakan dengan bahasa ini. Selalu membahasakan dengan bahasa ini. Kenapa? Ini bahasa nas Al-Quran. Jadi ini bahasa nas Al-Quran dan bahasa nas hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-adillah dalilnya. Minal kitabi dari Alkitab. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kalian tidak boleh untuk menggabungkan antara dua wanita illa ma qad salaf. Dua istri ya, dua saudari. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah berlalu. Maksudnya kecuali yang berlalu. Kecuali kalau kadung poligami dengan adik kakak sebelum adanya larangan. Contohnya sebelum adanya larangan. Jadi sebelum adanya larangan. Nah, setelah adanya larangan, maka itu terlarang. Minas sunnah dari as-sunnah. An Ummi Habibah dari Ummu Habibah. Radhiyallahu anha qalat. Qultu ya Rasulullah. Yani ya Rasulullah, inkih ukhti binta Abi Sufyan. Yani Ummu Habibah itu istrinya Rasulullah SAW. Namanya Romlah binti Abi Sufyan. Dia terkenal dengan nama Ummu Habibah. Qultu ya Rasulullah, inkih ukhti, nikahilah saudariku. Yani nikahilah saudariku, putrinya Abu Sufyan. Qala, beliau mengatakan kepada istrinya itu, wa tuhibbillah, kamu senang toh aku nikah lagi, itu maksudnya itu. Jadi kamu senang toh aku nikah lagi. Iki wong saiki ngono nggih, ngono langsung. Jadi Rasulullah SAW mengatakan wa tuhibbillah, kamu itu senang toh. Pertanyaannya Rasulullah itu menunjukkan satu isyarat ya, Wan. Beliau itu paham sekali fitrahnya wanita itu enggak mau dipoligami. Itu fitrahnya wanita. Itu enggak mau dipoligami.
poligami. Kalau kemudian dia mau, itu berarti ada faktor lain. Itu berarti ada faktor lain. Apa benar nawani gitu. Berarti itu ada faktor lain. Faktor lain itu yang mengalahkan fitrah dasarnya. Yang mengalahkan fitrah dasarnya. Wa tuhibbin doh. Sampean mau toh? Sampean seneng toh? Qultu, nah. Kata Ummu Habibah, "Nggih ya Rasulullah, lastu laka bimukhliyah." Loh, aku itu loh, mboten mungkin jadi istri ini sampean dewi. Maksudnya itu, aku itu nggak mungkin mukhliyatun bika. Dewian jadi istri sampean itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku itu nggak mungkin satu-satunya istrinya jenengan. Wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti. Jenengan tuh ya Rasulullah mesti punya istri banyak. Ini podo-podo akeh wanita yang paling aku senangi sama-sama mendapatkan kebaikan menjadi ummahatul mukminin itu ya saudariku sendiri kan ya, karena status wanita ya Wan kalau dinikahi oleh Rasulullah SAW itu kan langsung melejit mengalahkan darah biru. Kenapa? Statusnya langsung menjadi ibunya semua kaum mukminin, ummahatul mukminin. Statusnya langsung berubah. Statusnya itu langsung berubah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan inna dzalika la yahillu li. Sungguhnya itu enggak halal untuk aku. Maksudnya kenapa? Lo kan enggak boleh mengumpulkan antara dua saudara. Qultu ya Rasulullah. Saya bertanya, saya berkata ya, kata Ummu Habibah ya Rasulullah. Fa wallahi inna lanatahaddatsu annaka turidu an tankiha Durrah bint Abi Salamah. Loh, ya Rasulullah, kami itu loh sedang gosipan, itu kalau bahasa kita, sedang gosip, sedang ngobrolkan. Zaman itu kan ya ono gosip barang. Annaka turidu an tankiha Durrah bint Abi Salamah. Jenengan itu kepingin, kami itu sedang ngomong-ngomong dapat berita burung dari mana gitu. Bahwasanya jenengan itu kepingin untuk nikah dengan Durrah binti Abi Salamah. Durrah putrinya Abu Salamah. Kala Rasulullah mengatakan binta Ummi Salamah loh. Maksud sampeyan itu Durrah putrinya Ummu Salamah. Qultu kata Ummu Habibah, nah oke. Kal Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi law kana lam takun fi hajri ma halat li. Seandainya Durrah itu tidak dalam kepengasuhanku, tidak hidup bersamaku, tetap Durrah itu enggak halal saya nikahi. Li'annaha labnatu akhi minar radha'ah. Karena dia itu adalah putri dari saudaraku sesusuan. Ardha'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Jadi Suwaibah itu pernah nyusui aku dan nyusui Abu Salamah. La ta'ridna alayya banatikunna wala akhwatikunna. Rasulullah mengatakan, wuslah usah nawar-nawarkan putri-putri kalian, usah nawar-nawarkan saudari-saudari kalian. Ya karena dinikahi oleh Rasulullah SAW itu kemuliaan, itu keagungan. Yang penting para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari masalah yang kita bahas ini adalah bahwa tidak boleh untuk nikah dengan seorang wanita terus poligami dengan apa? Poligami dengan siapa? Dengan saudarinya. An Abi Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah SAW itu bersabda, la tunkahul mar'atu ala ammatiha aw ala khalatiha. Rasulullah SAW itu bersabda tidak boleh seorang wanita dinikahi atas bibinya dari jalur bapak atau bibinya dari jalur maksudnya kamu nggak boleh menikah dengan seorang wanita padahal bibinya sudah menjadi istri kamu. Kamu nggak boleh nikah dengan seorang wanita padahal bibinya sudah menjadi istri kamu. Itu maksudnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum kahal mar'atu ala ammatiha aw khalatiha, sama dengan tadi. Talitan yang ketiga minal ijma' dari ijma' para ulama. Naqal al-ijma' ala dzalika, menukil adanya ijma' para ulama akan hal ini. Al-Imam Al-Munzir, Ibnu Abdul Barr, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah. Para ulama-ulama ini mereka telah menukil adanya kesepakatan para ulama
akan terlarangnya hal tersebut. Ya karena teks hadisnya, nas ayat dan hadisnya itu adalah seorang wanita dengan saudarinya, seorang wanita dengan bibinya, maka bahasa-bahasa di kitab fikih itu adalah larangan menikah antara wanita dengan saudarinya, wanita dengan bibinya. Tapi kaidah ini dikembangkan oleh para ulama dengan kaidah yang Anda sebutkan tadi. Jadi larangan poligami itu adalah antara wanita dengan wanita lain yang seandainya salah satu di antara mereka laki-laki nggak boleh nikah. Gambarannya semacam yang anak ini sebutkan tadi. Ini yang tadi. Wallahu alam bissawab. Nah, para ikhwah yang dimulakan Allah Taala, al-mabhath as-sadis. Al-muhrimatu bihajjin aw umrah. Wanita yang sedang ihram. Maksudnya wanita yang ihram itu ya dia itu sedang haji atau sedang umrah. Jadi yahrumu nikahul mar'ati al-muhrimati. Haram menikahi wanita yang sedang ihram bihajjin aw umrah, pada waktu haji atau umrah. Wala yasihun nikah, dan tidak sah menikah. Wa hadza madhhabul jumhur, ini madhab mayoritas para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wal Zahiriyah dan Zahiriyah. Wa bihi qala jamaahirul ulama min as-sahabah, ini pendapat mayoritas para ulama sahabat dan tabi'in. Wa alaihi ijma'u ahli Madinah, dan ini kesepakatan para ulama-ulama Madinah. Dalilnya minas sunnah, yang pertama minas sunnah, dari as-sunnah, an Nubaih ibn Wahab anna Umar ibn Ubaidillah, bahwasanya Umar ibn Ubaidillah arada an yuzawwija Talhata ibn Umar binta Syaibata ibn Jubair. Bahwasanya Umar ibn Ubaidillah kepingin untuk menikahkan antara Talhah bin Umar dengan putrinya Syaibah ibn Jubair. Fa arsala ila Aban ibn Utsman, maka beliau ngutus utusan yakni untuk menemui Aban ibn Utsman, yahdzur dzalik, untuk menghadiri pernikahan tersebut. Wa huwa amirul hajj, tatkala itu posisi beliau adalah orang yang sedang memimpin haji. Jadi setiap tahun kalau pada zaman dulu itu ada amir. Kalau sekarang itu mungkin menteri haji. Jadi orang yang diamanati untuk mengendalikan semua proses ibadah haji. Faqala Aban, maka berkata Aban, sami'tu Utsman ibn Affan, saya mendengar Utsman ibn Affan yaqul, berkata, qala Rasulullah SAW itu bersabda, la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub. Orang yang sedang ihram itu enggak boleh nikah, enggak boleh dinikahkan, enggak boleh ngelamar. Jadi enggak boleh ngelamar. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil, annahu manhiyun anhu li hadzal hadis sahih. Jadi hal itu terlarang karena hadis yang sahih ini. Wal nahyu yaqtadi al fasad, dan larangan itu berkonsekuensi enggak sahnya akad tersebut, rusaknya akad tersebut. Dan yang kedua, minan athar, dari athar, an Abi Ghatafan ibn Tarif al-Mirri, dari Abu Ghatafan ibn Tarif al-Mirri, anna abahu, bahwasanya bapaknya Tarifan itu tazawwaja imra'atan wa huwa muhrim, menikahi seorang wanita padahal beliau sedang kondisi ihram. Faradda Umar bin Khattab nikahu, maka Umar memisahkan atau menolak pernikahan tersebut. Ininya jadi laki-laki yang sedang ihram atau wanita yang sedang ihram enggak boleh nikah, enggak boleh dinikahkan, enggak boleh ngelamar, enggak boleh nerima lamaran. Tapi ingat ya, yang dimaksudkan dengan sedang ihram itu sedang dalam prosesi ibadah ihram atau ibadah haji. Jadi kalau ada orang umrah ya, umrah itu kan rata-rata 10 hari, ada yang 12 hari, ada yang 14 hari, rata-rata kan begitu. Jadi anggaplah umrah 12 hari. Umrah 12 hari itu, umrah itu paling ya 6 jam. Mulai dia itu niat di Dzulhulaifah.
labbaik Allahumma umratan. Terus berangkat ke Mekah 4 jaman. Sampai di Mekah, toto persiapan 1 jam. Umrohnya 2 jam. Ya 7 jam lah. Sekitar 7 jam. Ya wis bariku tok. Sebelumnya itu belum umroh, setelahnya juga bukan umroh. Lah, apabila akad nikah dilakukan di Madinah, dilakukan di Mekah, tapi akad nikah dilakukan di Madinah, akad nikah dilakukan di Mekah, gitu ya. Tidak dalam waktu ihram, boleh aja. Haji itu kan budale rata-rata 40 hari. Nih haji ini dewe itu kan 8, 9, 10, 11, 12 13 yang terakhir 5 sampai 6 hari. Padahal orang haji itu rata-rata 40 hari. Berarti yang 35 hari itu boleh untuk melangsungkan akad pernikahan. Adapun yang terlarang adalah pada waktu hajinya tersebut. Itu pun 8, 9, 10 tok. Kenapa? Karena selesai tahallul yang pertama atau yang kedua, dan yang kedua maka boleh bagi dia jadi untuk melakukan akad pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan yani pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.